Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Ekonomi, tempat kita bahas hal-hal seputar ekonomi dengan cara yang santai dan gampang dicerna. Nah, kali ini tuh topiknya lumayan menarik nih, tentang sistem perdagangan global. Sering banget kita dengar hal itu, tapi sebenarnya apa sih maksudnya? Langsung aja nih kita tanya ke narasumber kita hari ini. Halo, gimana kabarnya? Hai, aku baik dan aku rasanya senang banget sih bisa diundang ngobrol bareng kamu. Oke, langsung aja mungkin nih ya. Karena kita tuh udah gak sabar nih denger pengertian tentang apa sih sistem ekonomi global. Jadi kalau denger kata sistem perdagangan global, itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi perdagangan global itu simpelnya sama aja kayak kegiatan jual beli kayak di pasar. Tapi dalam sistem perdagangan global ini aktornya itu antara negara-negara. Jadi mereka negara-negara itu melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk menjalin kerjasama antar negara. Oke, sangat menarik nih, Kak. Jadi kayak saling tukar barang antar negara gitu ya? Iya, benar banget. Oke, menarik. Tapi aku penasaran nih, apa aja sih yang bikin perdagangan global ini tuh lancar atau mungkin terhambat? Jadi kalau untuk itu faktornya banyak banget ya. Yang pertama itu ada sumber daya alam sendiri. Karena sumber daya alam ini adalah bahan utama dari terlaksananya jual beli antar negara ini. Yang kedua itu ada industri atau bagaimana negara itu sendiri memproduksi dan menjual barang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah seperti tarif, harga impor, pajak dan lain sebagainya. Dan hal ini juga tidak luput dari pandangan politik dan juga naik turunnya harga mata uang. Oh, I see. Jadi bukan cuma soal barang dan uang aja ya, Kak? Iya. Berarti ada politik dan aturannya. Iya, Oke. benar. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih, sering dengar istilah proteksionisme nggak sih, Kak? Nah, itu apa sih? Jadi proteksionisme itu sendiri adalah suatu kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi produk lokal dari keterbelakangan oleh produk-produk impor. Jadi pemerintah ini melindungi produk lokal agar bisa terus bersaing dengan produk impor. Jadi mereka nggak kalah saing dengan produk-produk impor. Namun untuk melakukan hal ini, strategi ini, pemerintah juga harus bisa menyeimbangi keduanya. Jadi agar tidak terlalu mematok harga pajak atau harga tarif impor yang begitu mahal, supaya negara lain itu bisa menerima strategi tersebut dan tidak membalas dengan hal lain. Oke, iya juga ya, bener. Jadi sebenarnya itu harus seimbang, tetap melindungi di dalam negeri dan tetap terbuka dengan negara lain ya, Kak? Benar banget. Jadi keduanya itu harus seimbang karena yang dicari ini sebenarnya bukan untung rugi aja. Sebenarnya juga ini tuh berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari kita. Oh iya, Kak. Itu maksudnya gimana tuh sampai impactnya ke kita juga? Iya, bener banget, itu bener-bener kerasa banget ke kita. Misalnya contohnya aja kayak kenapa harga HP, harga-harga barang impor seperti HP, laptop dan lain itu bisa berubah-ubah. Itu tuh disebabkan karena harga tukar mata uang dengan dolar itu yang bisa jadi naik dan juga bisa jadi turun. Makanya itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oke, ternyata besar juga ya impactnya. Mungkin terakhir deh nih, Kak, bisa nih kasih kesimpulan singkat mengenai sistem perdagangan global ini. Jadi untuk keseluruhan ya, sistem perdagangan global ini kurang lebih sama kayak perdagangan biasa, cuman dia aktornya memang antara negara satu dengan negara yang lain. Dan juga mereka ini selain mencari keuntungan dan juga melengkapi satu sama lain, mereka itu juga terjadinya kerjasama di antara
negara-negara tersebut. Jadi negara-negara itu bisa saling terhubung dan juga bergantung untuk menyempurnakan sistem ekonomi ini. Oke, setuju banget nih. Jadi intinya dunia ini kayak satu pasar yang besar dan semua negara tuh punya peran masing-masing di dalamnya. Bener banget. Oke, terima kasih banyak nih Kak udah ngobrol hari ini, seru banget pembahasannya. Dan buat para pendengar, mungkin nih obrolan ini dapat menjadikan kamu tuh lebih paham mengenai sistem perdagangan global, apalagi terkhususnya untuk anak ilmu hubungan internasional. Oke, sampai ketemu di obrolan ekonomi berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.